Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukra lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, hidayah dan nikmatnya. Dan oleh karena itu kita bisa melanjutkan pembelajaran kita tentang materi fikih pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita petunjuk dan teladan, yang telah memberikan kita hidayah, membawa kita kepada agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, pada hari ini, pada pembelajaran fikih hari ini, kita akan mempelajari tentang bab toharoh. Apa saja yang akan kita pelajari pada bab toharoh ini? Yang pertama, kita akan mempelajari pengertiannya, pengertian tentang bersuci. Kemudian, kita akan mempelajari tentang kedudukan air dalam bersuci. Kemudian yang ketiga, kita mempelajari media bersuci yang bisa kita gunakan untuk bersuci selain air. Kemudian yang keempat, kita akan mempelajari tentang hikmah dalam penggunaan alat-alat untuk bersuci. Yang kelima, kita akan mempelajari tentang najis dan hadas. Dan keenam, kita akan mempelajari tata cara mensucikan diri kita dari najis dan hadas, baik itu dengan mandi, dengan wudu, dan tayamum. Kemudian yang terakhir, kita akan mempelajari tentang hikmah dan pelaksanaan at-toharoh, atau dalam bahasa Indonesia berarti bersuci. Toharoh secara istilah itu berarti membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Setiap orang yang mengerjakan ibadah seperti sholat dan tawaf diwajibkan terlebih dahulu untuk bertoharoh seperti berwudu, tayamum atau mandi. Jadi bisa disimpulkan bahwa toharoh itu proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mensucikan diri kita sendiri dan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan ibadah seperti sajadah dan lain sebagainya. Dan itu untuk mensucikan diri kita agar kita siap untuk melakukan ibadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah arti dari toharoh secara bahasa. Kemudian, mengapa kita harus bertoharoh atau bersuci sebelum beribadah? Karena Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi di sini Allah itu sangat suka dengan orang yang bertobat dan suka dengan orang-orang yang mensucikan diri. Oleh karena itu, ketika kita ingin menghadap Allah, ketika kita ingin beribadah, maka kita diwajibkan untuk dalam kondisi suci. Oleh karena itu, kita harus bersuci terlebih dahulu demi menghormati Allah, demi memuliakan Allah SWT, Tuhan yang menciptakan kita, dan juga demi kewajiban kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah untuk menyembah kepadanya, harus menyembah dengan. Dan selanjutnya, kali ini kita akan membahas antara perbedaan toharoh atau bersuci dengan membersihkan diri seperti biasa yang kita lakukan setiap hari. Oke, dalam tabel berikut ada unsur-unsur, kemudian ada bagian toharoh, ada bagian membersihkan diri. Unsur yang pertama yang akan kita bahas adalah menyertakan niat. Dalam toharoh harus ada niatnya. Harus ada niat untuk berniat mensucikan diri, dan niat lillahi ta'ala, dan niat untuk bersiap-siap untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan dalam membersihkan diri tidak perlu ada niatnya. Yang kedua adalah bertujuan untuk membersihkan. Dalam hal toharoh dan membersihkan diri sama-sama bertujuan untuk membersihkan. Kemudian yang ketiga, tata cara yang diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih. Nah,
Dalam hal ini, dalam hal toharo atau bersuci, ada ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam syariat Islam yang tertulis dalam fikih. Harus ada urutannya dan kita tidak boleh keluar dari ketentuan yang ada. Jadi kalau kita ingin melakukan bersuci atau bertoharoh, harus mengikuti ketentuan yang sudah ada dalam fikih seperti urutannya, syarat-syaratnya, apa saja yang harus kita lakukan dalam toharoh, batas-batasnya dan lain sebagainya. Kemudian dalam membersihkan diri, tidak ada ketentuan dan lain sebagainya. Kita cukup membersihkan diri seperti biasa yang kita lakukan setiap hari. Nah, kemudian mengikuti pola hidup sehat. Dalam hal tohara dan membersihkan diri, sama-sama mengikuti pola hidup sehat. Sama-sama membersihkan diri kita untuk menghilangkan kotoran dan lain sebagainya, untuk mengikuti pola hidup sehat. Nah, perlu ditambahi pula bahwa toharoh adalah bersuci untuk menyucikan diri kita, dan sedangkan membersihkan diri yang kita lakukan setiap hari itu berusaha untuk membersihkan diri, menyucikan dan membersihkan diri kita. Jadi di sini poinnya sedikit berbeda dalam hal tujuannya, mensucikan dan membersihkan. Dan bersih adalah lawan kata dari kotor. Membersihkan diri kita hanya menghilangkan kotoran yang ada dalam diri kita. Sedangkan mensucikan diri kita, suci adalah lawan kata dari najis. Mensucikan diri kita adalah menghilangkan najis yang ada dalam diri kita, seperti itu. Jadi perbedaannya di sini menambah perbedaan, yaitu membersihkan kotoran itu adalah milik membersihkan diri seperti biasa yang kita lakukan, sedangkan dalam toharoh adalah membersihkan najis yang ada dalam diri kita. Dan bersuci, dalam bersuci itu atau dalam toharoh sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri. Namun sebaliknya, ketika kita membersihkan diri, belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Karena dua-duanya sama membersihkan diri, namun toharoh lebih banyak unsur-unsurnya seperti menyertakan niat dan ada batas-batas ketentuan yang telah ditentukan oleh fikih. Jadi toharoh tingkatannya lebih. Kita akan beranjak kepada pembahasan selanjutnya, yakni tentang keadaan air dalam bersuci. Jadi di sini ada 5 keadaan air terkait hukumnya yang digunakan untuk bersuci. Yang pertama ada air mutlak, yang kedua ada air mustakmal, yang ketiga ada air tercampur dengan yang suci, yang keempat ada air mutanajis, yang kelima ada air musyammas. Langsung saja kita akan membahas topik yang pertama tentang air mutlak. Jadi air mutlak di sini adalah keadaan air yang belum mengalami proses apapun, proses perubahan apapun. Jadi masih berbentuk air sangat murni gitu. Air ini tuh masih dalam keadaan asli, dalam arti belum digunakan untuk bersuci ataupun tercampur dengan sesuatu benda yang najis maupun yang suci. Air mutlak ini tentu saja hukumnya suci dan sah untuk digunakan dalam bersuci, yaitu untuk wudhu atau mandi janabah. Jadi ada beberapa contoh air mutlak yang sudah saya cantumkan juga di PPT, di mana kategori air ini adalah termasuk golongan air suci dan mensucikan. Jadi air mutlak yang dalam golongan suci dan mensucikan. Antara lain ada air hujan, embun, air laut, air zam-zam, salju, air sumur atau mata air, dan air sungai. Seperti itu. Selanjutnya ada air mustakmal. Air ini adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Jadi maksudnya air mustakmal di sini adalah air yang sudah digunakan untuk melakukan toharoh seperti berwudu ataupun mandi janabah. Air bekas dipakai bersuci bisa saja kemudian masuk lagi ke dalam penampungan. Jadi seumpama kita lagi wudu, terus tidak sengaja air yang sudah kita gunakan untuk wudu ternyata tercampur dalam penampungan. Nah, para ulama sepakat bahwa mengkategorikan air jenis ini itu sebagai dari golongan air mustakmal.
Kata mustakmal sendiri pun itu berasal dari dasar istikmala yasta'milu yang bermakna menggunakan atau memakai. Lah secara keseluruhan menurut jumhur ulama, air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah terkena kotoran atau najis yang dapat mengganggu kesehatan. Jadi menurut mazhabnya Imam Syafi'i yang kita anut, itu sebagian besar masyarakat Indonesia menganut mazhabnya Imam Syafi'i, bahwa air mustakmal ini adalah masuk dalam kategori air yang sedikit yang telah digunakan untuk mengangkat hadas dalam toharoh gitu. Air itu menjadi mustakmal apabila jumlahnya sedikit yang diciduk dengan niat untuk wudhu atau mandi, meski untuk mencuci tangan yang merupakan bagian dari sunnah wudhu. Namun bila niatnya kita itu untuk hanya sekedar mencuci tangan, tidak berwudu, maka belum lagi dianggap sebagai air yang mustakmal. Nah, termasuk dalam kategori air yang mustakmal adalah air mandi, baik mandinya orang yang masuk Islam, atau mandinya mayit, atau mandinya orang yang menjadi gila, dan air itu baru dikatakan mustakmal kalau sudah lepas dan menetes dari tubuh kita gitu. Air mustakmal dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya tidak bisa digunakan untuk berwudu, dan sebagian besar jumhur ulama juga mengatakan hal yang sama, atau untuk mandi atau untuk bersuci dari najis karena statusnya suci tapi tidak mensucikan gitu. Kecuali kalau air mustakmal itu digunakan hanya untuk cuci tangan biasa ya, tanpa ada niatan kita untuk menghilangkan dari najis atau menghilangkan dari hadas gitu, itu masih belum dianggap air mustakmal. Namun jika niatnya kita sudah ingin berwudu terus menghilangkan hadas, nah itu tidak bisa untuk digunakan untuk berwudu. Lanjut dalam pembahasan selanjutnya, yakni tentang batasan sedikit itu maksudnya bagaimana gitu. Jadi para ulama membedakan air mustakmal dan bukan ghairu mustakmal dengan membuat batas volume air. Bila volume air itu melebihi volume yang minimal, maka air itu terbebas dari kemungkinan mustakmal. Itu berarti dalam jumlah tertentu ya. Nah, sedangkan kebalikannya, jika air itu kurang dari batas minimal yang ditentukan, maka sudah pasti itu disebut dengan air mustakmal. Nah, batas yang ditentukan ini berapa gitu? Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ukuran volume air yang membatasi kemustakmalan air itu adalah 2 kullah ya. Seperti yang kita juga tahu bahwa batas minimal air untuk bisa digunakan bersuci adalah minimal 2 kullah. Jadi istilah kullah adalah ukuran volume air. Ukuran ini kalau di zamannya sekarang itu kira-kira 270 liter tuh. Jadi ketika sudah masuk dalam kurang dari 270 liter, berarti itu sudah masuk dalam kategori mustakmal. Namun jika lebih dari 270 liter, itu masih belum dikategorikan sebagai air yang mustakmal, seperti itu. Lalu yang kedua, ini ada air yang tercampur dengan yang suci. Jenis yang ketiga ini maksudnya adalah air itu tercampur dengan barang suci atau barang yang bukan najis. Hukumnya tetap suci ya, seperti air yang tercampur dengan sabun, kapur barus, tepung dan lainnya, selama nama air itu masih melekat dalam dirinya ya gitu. Namun bila telah keluar dari karakternya sebagai air mutlak atau air murni, misalnya sudah tercampur dengan susu menjadi sebuah larutan susu ya kan, bukan lagi sebagai air yang mutlak gitu. Nah, benda itu suci, namun tidak bisa untuk
mensucikan, tidak bisa lagi dikatakan sebagai air yang bisa untuk mensucikan gitu. Termasuk juga air kaldu atau air-air yang sudah tercampur dengan bumbu-bumbu gitu. Air itu sudah dianggap sebagai air yang keluar dari kemutlakannya. Bahkan kita tidak bisa lagi menyebutkan sebagai air ya. Mungkin bisa jadi kuah bakso atau apa gitu. Jadi bukan lagi sebagai air ya, ketika sudah tercampur dengan sebuah zat dan itu sudah mengubah dari bentuk kemutlakannya. Lalu untuk kapur baru sendiri itu masih dikategorikan sebagai air yang suci sesuai dengan hadis Nabi ya, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memandikan mayat dengan menggunakan kapur barus. Jadi ini ada hadisnya dari Ummi Atiyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, mandikanlah dia 3 kali, 5 kali atau lebih banyak dari itu dengan air sidr atau air bidara, dan jadikanlah yang paling akhir air dengan air kapur barus. Hadis riwayat Bukhari nomor 1258, Muslim nomor 939, Abu Dawud nomor 3142, Tirmizi nomor 990, An-Nasai nomor 1880, dan Ibnu Majah nomor 1458. Dan mayat itu tidak dimandikan kecuali dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan, sehingga air kapur dan air bidara itu hukumnya termasuk yang suci dan mensucikan. Dalam slide juga sudah saya sebutkan ya. Jadi air yang tercampur dengan ini tuh dengan barang yang suci itu namanya air tahir mutahhir ghairu makruhin. Jadi ini ada dua ya, yang ada dua jenis, yakni yang pertama ada qaid lazim dan qaid ghairul lazim. Ya, qaid lazim ini adalah air yang sudah kehilangan kemutlakannya dan tidak sah atau tidak bisa digunakan untuk bersuci seperti kopi, susu, dan lain-lain. Sedangkan yang qaid ghairul lazim ini masih mengkategorikan sebagai air mutlak, air yang masih tidak tercampur, ghairul lazim, tidak tercampur dengan sesuatu gitu. Jadi masih dalam kategori air mutlak seperti air sumur, air laut gitu, dan sah untuk digunakan bersuci gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang air mutanajis. Nah, ini adalah air yang sudah tercampur dengan barang atau benda yang najis. Benda yang najis seperti apa? Seperti yang sudah saya cantumkan di PPT, ada contoh-contoh najis seperti darah, bangkai, benda yang keluar dari kubur dan dubur, khinzir, arak, dan lain-lain gitu ya. Lalu air mutanajis ini tidak boleh digunakan untuk bersuci dengan pengecualian ya. Air yang tercampur dengan benda najis itu bisa memiliki dua kemungkinan ya. Yang pertama, dia itu masih bisa digunakan dan dihukumi tidak najis ya. Dan yang kedua, itu dia dihukumi dengan najis. Keduanya tergantung apakah air itu mengalami perubahan atau tidak setelah tercampur dengan benda yang najis. Dan perubahan itu sangat erat kaitannya dengan jumlah air dan jumlah besarnya najis yang ada gitu. Pada air yang volumenya sedikit seperti air dalam kolam ya, kamar mandi, secara logika bila kita masukkan di situ sebuah bangkai, kita akan mengatakan bahwa air itu adalah air mutanajis atau air yang ikut menjadi najis. Karena air itu sudah tercemar dengan perbandingan benda najis yang besar dengan volume air yang kecil. Namun berbeda lagi dengan kasus kalau kita menggunakan air laut atau air danau, lalu di situ ada sebuah bangkai. Tentu tidak semua air di danau atau di laut itu menjadi berubah najis, apalagi kalau airnya adalah air yang sangat dengan volume yang besar gitu ya, pasti besar ya. Jelas ini bisa diabaikan karena volume air yang besar dengan volume najis itu sangat jauh gitu. Kecuali jika
air laut itu berada dekat dengan sumber najis yang mengalami perubahan akibat tercemar najis, maka hukumnya juga ikut najis. Nah, indikator kenajisan itu ada 2. Yang pertama berubah rasa, warna atau aroma. Yang kedua tidak berubah rasa, yang indikator kenajisan itu ada 3. Jadi ada berubah rasa, warna, dan aroma. Bila berubah rasa, warna, dan aroma ketika sejumlah air terkena atau kemasukan barang najis, maka hukum air itu sudah pasti najis juga gitu. Nah, kalau seumpama tidak berubah rasa, warna, atau aroma, maka tidak dikategorikan sebagai air yang najis, sehingga hukumnya masih suci dan mensucikan gitu. Baik air itu sedikit maupun banyak. Dan yang terakhir ini adalah air musyammas, adalah air yang menjadi panas atau sengaja dipanaskan dengan matahari dan disimpan dalam bejana atau bak penampungan wadah yang biasa berkarat atau yang bisa berkarat selain dari emas dan perak. Air ini suci dan mensucikan, namun hukumnya makruh apabila digunakan untuk bersuci. Hal ini dikarenakan akan takut menyebabkan sebuah penyakit seperti belang atau kusta gitu. Seperti yang kita tahu ya, kalau ada yang kita tahu tuh selama ini kalau kita panas-panas tuh dilarang untuk membasuh muka gitu, takutnya ada belang atau apa gitu. Nah, itu juga yang dikhawatirkan jika kita menggunakan air ini untuk bersuci. Jadi hukumnya makruh, yakni hukum yang lebih baik ditinggalkan, kita akan mendapat pahala gitu. Oke, itulah kelima kondisi air dalam toharoh. Media bersuci selain air. Selain air, terdapat pula benda-benda yang dapat digunakan sebagai alat-alat untuk bersuci dan menghilangkan najis tentunya. Dengan syarat, benda tersebut harus suci, padat atau keras, dan kering. Benda-benda tersebut diantaranya adalah batu. Syarat-syarat bersuci dengan batu, yakni menggunakan 3 buah batu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 36. Apabila salah seorang di antara kalian pergi untuk buang air besar, maka hendaklah dia membawa 3 batu untuk beristinja. Sesungguhnya itu mencukupinya. Tentang ketentuan, apakah memang mutlak harus 3 batu atau tidak, para ulama sedikit berbeda pendapat. Pertama, kelompok Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa jumlah 3 batu itu bukan kewajiban, tetapi hanya sunnah. Dan bila tidak sampai 3 kali sudah bersih, maka sudah cukup. Sementara kelompok Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan wajib 3 kali dan harus suci dan bersih. Namun apabila 3 kali belum suci dan bersih, maka teruslah menggunakan sampai 4 batu, 5 batu, atau seterusnya hingga suci. Yang kedua, batu yang digunakan harus dapat membersihkan. Batu tidak terlalu datar dan tidak terlalu runcing, sehingga benar-benar dapat membersihkan kotoran di sekitar tempat keluarnya. Yang ketiga, najisnya belum kering. Kemudian yang keempat, najis belum berpindah. Maksudnya, kotoran masih menempel di tempatnya semula, dan jika telah bergeser akibat digaruk tanpa sengaja atau sebab lainnya, maka tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk mensucikannya. Yang kelima, najisnya belum tercampur. Kotoran yang melekat tidak bercampur dengan kotoran lainnya. Jika sudah melekat atau bercampur dengan kotoran lainnya, maka tidak diperbolehkan menggunakan batu. Kemudian, najis tidak meluber. Jika najis sudah meluber, tidak diperbolehkan menggunakan batu, karena memang harus dibersihkan dengan air.
Kemudian, batu dalam keadaan tidak basah. Batu yang terkena air, embun, atau air es yang mencair ketika hendak digunakan. Meskipun air yang membahasnya berupa suci dan mensucikan, tidak boleh batu yang basah digunakan untuk bersuci. Kemudian, batu tetap dalam keadaan suci. Tentunya, najis adalah hal yang kotor, maka harus disucikan dengan hal yang suci. Selanjutnya, benda padat lainnya selain batu. Benda padat lain bisa digunakan untuk bersuci dengan ketentuan sebagai berikut. Benda itu bisa membersihkan bekas najis. Benda itu tidak kasar seperti batu bata dan juga tidak licin seperti batu akik, karena tujuannya agar menghilangkan najis. Kemudian, benda itu bukan sesuatu yang bernilai atau terhormat seperti emas, perak, atau permata. Juga termasuk tidak boleh menggunakan sutra atau bahan pakaian tertentu, karena tindakan itu merupakan pemborosan. Kemudian benda itu bukan sesuatu yang bisa mengotori, seperti arang, abu, debu, ataupun pasir. Selanjutnya, benda itu tidak melukai manusia seperti potongan kaca beling, kawat, logam yang tajam, dan paku. Jumhur ulama mensyaratkan harus benda yang padat, bukan yang cair. Namun ulama Hanafiyah membolehkan dengan benda cair seperti air mawar atau cuka. Kemudian, benda itu harus suci, sehingga beristijmar. Beristijmar adalah istilah lain beristinja dengan menggunakan selain air. Kemudian, sehingga beristijmar menggunakan kotoran binatang tidak diperkenankan. Tidak boleh juga menggunakan tulang, makanan, atau roti karena merupakan sebuah penghinaan. Bila mengacu kepada ketentuan para ulama, maka kertas tisu termasuk yang bisa digunakan untuk beristijmar. Namun para ulama mengatakan bahwa sebaiknya selain batu atau benda yang memenuhi kriteria, gunakan juga air, agar istinja itu menjadi sempurna. Nah, adik-adik, hikmah dalam penggunaan alat bersuci yang pertama tentunya adalah untuk bersuci. Nah, dalam bersuci ini kita bisa menggunakan air sebagai salah satu alat bersuci. Kita dianjurkan untuk membersihkan badan, membasuh wajah, kedua tangan, hidung, dan kedua kaki berkali-kali setiap hari, relevan dengan kondisi dan aktivitas manusia. Sebab anggota tubuh itu termasuk yang paling sering terpapar kotoran. Untuk hal yang lebih spesifik lagi, di dalam Islam kita diwajibkan untuk melakukan wudhu menggunakan air yang suci dan yang bersih sebelum melakukan sholat dan ibadah lainnya. Jadi ketika hendak melakukan ibadah, hendaknya kita dalam keadaan suci. Ya, jadi menghadap Sang Pencipta, menghadap Tuhan, menghadap Allah SWT adalah dalam keadaan yang suci. Nah, itu juga ditujukan agar ibadah kita menjadi lebih khusyuk dan juga lebih menjaga daripada kemuliaan kita. Nah, pada hikmah bersuci ini telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang mana artinya air itu suci dan menyucikan kecuali jika ia berubah baunya, rasanya atau warnanya dengan suatu najis yang masuk di dalamnya. Nah, meskipun hadis ini dinilai dhaif, tapi Ibnu Hibban dalam sahihnya menukilkan atau mengatakan adanya ijma ulama untuk mengamalkan makna hadis tersebut. Nah, karena taharah itu merupakan syarat sahnya sholat, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya tidak diterima sholat bagi orang yang berhadas hingga ia berwudu. Jadi ketika seorang muslim hendak melakukan ibadah tetapi dalam keadaan berhadas atau memiliki najis, itu tidak diterima sebelum ia bersuci atau berwudu. Kemudian hikmah yang kedua adalah menjaga kemuliaan serta wibawa dari umat Islam. Nah, orang Islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Islam tidak menginginkan umatnya tersingkir atau dijauhi dari pergaulan lantaran persoalan kebersihan,
Seriusnya Islam soal perintah bersuci ini menunjukkan komitmennya yang tinggi akan kemuliaan para pemeluknya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, Islam sangat cinta akan kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, ketika kita mau menjaga kebersihan, berarti kita menunjukkan bahwa kita itu beriman. Nah, ketika kita beriman, berarti kita juga menjaga kemuliaan serta wibawa kita dari umat-umat Islam. Kemudian hikmah selanjutnya yaitu melindungi diri dan menjaga kesehatan dari berbagai jenis penyakit. Wah, kok bisa ya? Nah, kita bisa menggunakan alat bersuci seperti batu sebagai salah satu alat untuk bersuci dan juga menjaga kebersihan diri dan menjaga kesehatan dari berbagai penyakit. Nah, dari Syekh Abdul Mun'im Kindil dalam bukunya Berobat dengan Al-Quran mengatakan bahwa kalangan dokter itu menjelaskan istinja dapat menjaga saluran air kencing dari infeksi. Jadi ketika buang hajat lalu kita bersuci menggunakan batu ataupun menggunakan air, maka kita melakukan suatu kegiatan yang mana kegiatan tersebut bisa menjaga saluran air kencing dari infeksi. Nah, mereka yang terkena infeksi pada anus dan terkena penyakit fistula yang menyebabkan nanah keluar dari luka infeksi adalah dikarenakan karena mereka tidak membersihkan lubang anus dari kotoran. Nah, kita juga bisa menggunakan tanah atau debu sebagai media bersuci karena ternyata penggunaan tanah itu sebagai alat bersuci sangat bermanfaat bagi kesehatan. Nah, berdasarkan hasil riset, dalam tanah itu terdapat unsur yang bisa digunakan sebagai obat untuk membunuh kuman yang terdapat pada liur anjing. Nah, ini juga bisa menjadi suatu alasan ya kenapa ketika bersuci dari najisnya anjing ataupun babi, kenapa harus dengan tanah atau debu. Nah, seperti ini bisa dijawab juga dengan ilmiah seperti itu. Dan hikmah yang terakhir yakni menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat, berdoa ataupun menyampaikan munajat kita, seorang hamba memang seyogyanya sebisa mungkin dalam keadaan suci secara lahir dan batin, bersih jasmani dan juga rohani, karena Allah yuhibbut tawwabina ya yuhibbul mutatahhirin, mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kita, rasa memuliakan kita terhadap Allah adalah dengan menyucikan diri. Ya, karena ketika kita menghadap Allah, kita diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan suci, maka kita menghadap Allah juga dalam keadaan yang suci, seperti itu. Mengenai pengertian najis dan hadas, pasti kalian sering banget mendengar kata tersebut. Sebenarnya apa sih artinya? Untuk pengertian najis sendiri berasal dari kata an-najasu atau an-najisu yang memiliki arti kotor atau menjijikkan, tidak bersih atau tidak suci. Sementara menurut istilah, najis itu adalah benda yang mengotori badan atau pakaian yang menyebabkan tidak sahnya ibadah yang dilakukan. Paling penting ya ini sholat ya. Sholat itu adalah ibadah yang diperhitungkan pertama kali ketika kita dihisap. Otomatis dalam sholat kita harus selalu berhati-hati. Oleh karenanya najis-najis tersebut itu perlu dibersihkan dan kita perlu mensucikan diri kita sendiri. Kemudian untuk sifat najis sendiri itu ada dua, yakni hisiah yang berarti najis yang tampak. Sebut saja seperti kotoran manusia, hewan, kemudian kencing, darah haid, dan sebagainya. Kemudian ada juga sifat najis itu yang maknawiyah, yang artinya itu kotoran yang ada di dalam hati manusia, seperti syirik dan kufur. Dan kesempatan kali ini, kita akan lebih menjelaskan mengenai yang najis hisiah.
yakni yang tampak oleh mata. Untuk selanjutnya mengenai pengertian hadas. Hadas secara etimologi atau bahasa artinya adalah suatu perkara yang baru. Sementara menurut istilah, hadas adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama, yang mengakibatkan sholatnya dan ibadah yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kondisi pakaian bersih, kemudian tempatnya juga bersih. Oleh karenanya, orang yang berhadas diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu. Bersuci dapat dilakukan dengan wudhu, mandi, dan tayamum. Untuk cara-cara akan dijelaskan di slide selanjutnya. Sementara hadas juga terbagi menjadi 2 dan juga akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, bagaimanakah dasar hukum? Kenapa orang tersebut wajib untuk bersuci dan membersihkan diri? Di sini terdapat dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 4, "Wa thiyabaka fatahhir", artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Telah jelas di sini bahwa kita harus selalu dalam keadaan bersih untuk pakaiannya supaya ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang selanjutnya yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina warruka'is sujud. Artinya bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku dan orang yang sujud. Jadi rumahku yang dimaksud ini adalah tempat-tempat ibadah seperti masjid dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya yakni dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholata ahadakum idza ahdatsa hatta yatawadda. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima sholat salah satu di antara kalian apabila ia dalam keadaan berhadas hingga kalian berwudu. Nah, di sini kan jelas bahwa memang kita sebagai umat muslim itu diperintahkan untuk bersuci baik yang tampak oleh zahir kita seperti kotoran dan sebagainya ataupun ketika kita berhadas. Jadi kondisi tertentu yang mengharuskan kita ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya yakni pembagian najis. Berdasarkan cara mensucikannya, najis itu terbagi menjadi 3, yakni mukhafafah, mutawassithah, dan mughalladah. Najis mukhafafah ini adalah najis yang ringan, yakni kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI, air susu ibu. Cara mensucikannya itu cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Jadi kalau untuk bayi perempuan ini sudah masuk ke golongan mutawassithah, jadi hanya untuk bayi laki-laki ya, yang berumur 2 tahun, yang tidak makan selain ASI. Jadi kalau sudah makan nasi dan sebagainya itu tidak tergolong najis mukhafafah lagi meskipun dia laki-laki. Kemudian mengenai najis mutawassithah, yakni najis yang sifatnya sedang. Najis ini keluar dari kubul atau dubur manusia kecuali air mani. Kemudian darah yang keluar dari tubuh, kemudian nanah, muntahan, bangkai hewan. Cara mensucikannya dibilas dengan air sehingga hilang semua sifat, bau, warna, dan rupanya. Najis mukhafafah ini sangat banyak jenisnya ya. Sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kan tidak hanya kotoran dan kencing, tapi juga ada madhi, ada wadhi. Nah, perbedaan madhi dan wadhi ini, kalau madhi itu adalah keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri berwarna kekuningan, kemudian proses keluarnya itu disertai dengan syahwat dan melemahnya syahwat tanpa ada kenikmatan. Dan terjadi menandakan bahwa orang tersebut itu balik, biasanya mimpi basah itu salah satunya. Itu, jadi madhi ini keluar ketika mimpi basah. Kemudian untuk yang wadhi ini adalah keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan karena misalkan kecapean, kemudian sudah atau belum balik juga bisa keluar. Biasanya keluar setelah buang air kecil. Ini adalah wadhi.
Kemudian apa perbedaannya madhi dan mani? Kalau madhi itu kan tanpa ada kenikmatan. Sementara kalau yang mani ini itu diiringi dengan kenikmatan, ada ejakulasi gitu. Kalian pasti pernah belajar di biologi mengenai hal tersebut. Kemudian najis mukhaladhah. Najis mukhaladhah ini adalah najis yang tergolong berat, seperti anjing dan babi. Cara mensucikannya lebih dulu dibuang wujudnya, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Termasuk najis ini termasuk air liurnya, sperma keduanya, kemudian anak-anak yang hasil persilangan antara hewan ini. Jadi misalkan anjing dikawinkan dengan sapi, maka anaknya anjing dan sapi tadi tetap dihukumi najis karena memang keturunannya dari hewan yang dianggap najis gitu. Najis sendiri kalau berdasarkan bentuknya, wujudnya itu ada yang cair juga ada yang padat. Kemudian ada juga najis yang terlihat atau hakiki, yakni yang kotoran tadi. Kemudian ada juga najis yang tidak terlihat atau hukumi. Artinya orang yang berhadas itu disebut dengan najis hukumi gitu. Sementara untuk najis mutawasito ini dibagi lagi menjadi 2 macam. Akan dijelaskan di slide selanjutnya. Untuk pembagian najis itu sendiri berdasarkan ketampaan dan ketidaktampaannya, itu ada najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis yang berwujud atau tampak disebut najis ainiyah, masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu dari ketiga sifatnya, baik warna, rasa, dan baunya gitu. Kemudian kalau najis hukmiyah adalah najis yang tidak tampak seperti bekas kencing. Misalkan di rumah kalian itu ada kotoran ayam di teras, kemudian itu tergolong najis ainiyah karena kotorannya kan tampak. Jadi kalau cara mensucikannya, najisnya dibuang dulu, kemudian baru disiramkan air sampai airnya mengalir. Kemudian yang najis hukmiyah itu kalian pernah tahu bahwa di situ itu dulunya ada kotoran ayam, tapi kotorannya udah nggak ada. Jadi harus tetap dibilas aja gitu, si najis tersebut. Lalu apakah kalian pernah bertanya, apakah kotor itu pasti najis? Gitu. Perbedaan kotor dan najis itu apa? Gitu. Konsepnya begini, apabila suatu hal itu kotor itu belum tentu najis. Sementara kalau sesuatu yang najis pasti kotor. Jadi kita lihat dulu itu kan najis tadi ada beberapa macam ya. Salah satunya yaitu bangkai hewan, kemudian nanah, darah, sesuatu hal yang keluar dari kemaluan, kubul dan dubur itu salah satu hal yang najis gitu. Dan untuk macam-macam hadas itu dibagi menjadi 2, yakni hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas apabila seseorang mengeluarkan sesuatu dari 2 lubang, yakni dubur atau kubulnya, seperti buang air besar, buang air kecil, kemudian buang angin, kentut, dan menyentuh kemaluan tanpa alas, kemudian tidurnya dengan posisi miring atau tanpa tetapnya pinggul di atas lantai. Jadi kalau kalian duduk bersandar gitu seperti di bis, itu kalian tetap dihukumi berhadas kecil. Jadi ketika mau sholat harus duduk terlebih dahulu. Tapi kalau kalian iktikaf di masjid, kemudian kalian tidur tapi posisi punggung kalian itu tidak bersandar, artinya menetap di bumi gitu, itu kalian tidak diwajibkan untuk wudhu kembali gitu. Cara mensucikannya dengan berwudhu atau tayamum. Kemudian hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim karena sebab-sebab tertentu, diantaranya keluarnya sperma, haid, nifas, orang yang baru melahirkan, dan persetubuhan antara suami dan istri atau jima. Kemudian orang yang mati, cara bersuci dengan cara mandi besar ya, atau mandi jinabat. Nah, keluarnya sperma ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni disertai kenikmatan ataupun tidak disertai kenikmatan, diwajibkan untuk mandi besar atau jinabah. Kemudian haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat, bukan karena penyakit
melahirkan atau pecahnya selaput darah. Biasanya untuk kategori umur itu mulai umur 9 tahun itu bisa dikatakan sebagai darah haid gitu. Yang setiap bulannya pasti datang pada seorang perempuan gitu. Untuk yang nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah melahirkan atau mengalami keguguran. Jadi nifas itu terjadi juga pada perempuan, biasanya itu pada umumnya itu sekitar 1 bulan untuk nifas itu sendiri. Dan orang yang setelah melahirkan pun diwajibkan untuk mandi besar. Kemudian orang yang mati. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara bersuci dari hadas. Ada 3, yakni wudhu, mandi, dan tayamum. Wudhu berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata al-wadu'ah yang bermakna al-hasan atau kebaikan, sedangkan sekaligus bermakna an-nadhafah yakni kebersihan. Nah, menurut hukum Islam, wudhu itu mempunyai arti membasuh anggota badan tertentu dengan air menurut syarat dan rukun tertentu. Dan wudhu ini diperintahkan apabila umat Islam akan mengerjakan sholat. Jika mereka mengerjakan sholat dalam keadaan tidak berwudhu, maka sholatnya tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah. Next adalah syarat wudhu. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, yang memiliki arti bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Ketiga, tidak beratus besar. Keempat, menggunakan air suci yang mensucikan, yang dimana sudah dibahas sebelumnya. Serta yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Misalnya, kalau kita mempunyai kuteks atau memasangkan kuteks di kuku itu harus dihilangkan seperti itu. Rukun wudhu. Rukun merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan saat berwudhu. Yang pertama yakni niat, atau menyengaja melakukan sesuatu semata-mata ikhlas karena Allah, yang dibarengi dengan awal perbuatan wudhu. Dan niat ini tidak harus diucapkan, tidak harus dibunyikan, karena yang paling utama itu kita membaca niat dalam hati. Jadi niat wudhu adalah nawaitul wudu'a li rafil hadasil aksuri fadlillahi ta'ala, yang artinya saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil sebagai kewajiban karena Allah Ta'ala. Nah, itu berbarengan saat kita memulai membasuh muka. Yang kedua, membasuh muka sampai batas tumbuhnya rambut, yaitu mulai tepi dahi sebelah atas sampai tepi bawah janggut, dan dari centil telinga kanan sampai centil telinga kiri. Itu ada kayak rambut di samping telinga. Nah, itu juga harus terkena air. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku, dan kita itu harus benar-benar memastikan bahwa siku kita itu basah terkena air, jangan sampai terlewat. Yang keempat, mengusap atau menyapu sebagian kepala, yaitu dengan tangan yang dibasahi air. Jadi sebenarnya ini ada beberapa pandangan, menyapu sebagian atau hanya mengusap saja, atau memasukkan tangan yang basah ke sela-sela rambut gitu ya. Namun utamanya minimal itu 3 rambut itu terkena gitu. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam adalah tertib, yakni berurutan dalam melakukan rukun wudhu. Dan itu tidak boleh dibalik-balik gitu. Jadi harus urut, niat, masuk muka, masuk kedua tangan sampai siku, mengusap atau menyapu sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Itu harus urut, tidak boleh terbolak-balik. Dan jangan disela sama kegiatan apapun. Selanjutnya ialah sunnah wudhu. Yang pertama, membaca basmalah waktu memulai berwudhu. Yang kedua, membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan sebelum berkumur-kumur. Yang ketiga, berkumur. Yang keempat, memasukkan air ke lubang hidung, kemudian mengeluarkannya lagi. Itu jangan terlalu lama, sebentar saja lalu dikeluarkan. Yang kelima, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki, biar memastikan bahwa air itu membasuh semua bagian tangan dan kaki kita. Jadi sela-sela jari tangan dan kaki kita. Yang keenam, menyapu seluruh kepala.
Yang ketujuh, menyapu kedua telinga bagian luar dan dalam, yang daun telinganya itu. Yang kedelapan, mendahulukan anggota kanan dari anggota badan yang kiri. Yang kesembilan, membasuh tiap-tiap anggota wudhu 3 kali. Yang ke-10, membasuh anggota wudhu secara berurutan tanpa diselingi pekerjaan lain. Yang ke-11, tidak meminta pertolongan orang lain selagi kita masih mampu untuk melakukan wudhu. Yang ke-12, tidak menyeka air bekas wudhu. Artinya kita tidak, sunnahnya itu tidak dikasih handuk atau dikeringkan gitu setelah kita berwudhu, karena ada keutamaan gitu. Yang ke-13, menggosok anggota wudhu agar lebih bersih. Yang ke-14, menjaga agar percikan tidak kembali ke badan. Yang ke-15, tidak berbicara sewaktu kita berwudhu. Yang ke-16, menggosok gigi atau bersiwak. Yang ke-17, membaca 2 kalimat syahadat dan menghadap ke kiblat ketika berwudhu. Yang ke-18, berdoa setelah berwudhu. Adapun doa setelah wudhu sebagaimana dicontohkan Nabi SAW adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku ini termasuk orang yang bertobat, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku ini hamba-hambamu yang soleh. Selain rukun, syarat, dan sunnah-sunnah wudhu, ada juga hal-hal yang membatalkan wudhu seperti 1. Keluarnya sesuatu dari lubang kubul atau dubur, baik berupa benda padat, cair, maupun angin, seperti kentut. Yang kedua, hilang akal yang disebabkan mabuk, gila, sakit, atau tidur. Nah, ini kecuali tidur dengan posisi dubur dapat menutup keluarnya angin dari lubang dubur. Tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang membuat hilangnya kesadaran seseorang, termasuk juga tidur dengan berbaring atau bersandar pada dinding. Sedangkan tidur sambil duduk yang tidak bersandar, kecuali pada tubuh sendiri, tidak termasuk yang membatalkan wudhu. Yang ketiga, bersentuhan kulit lawan jenis dengan syarat keduanya sudah dewasa dan keduanya tidak mempunyai hubungan muhrim atau kerabat dekat. Nah, ini banyak pendapat yang mengenai apakah suami istri itu boleh gitu bersentuhan setelah mereka mempunyai wudhu. Ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal. Nah, kebanyakan dari para ulama itu menganggap bersentuhannya suami sama istri itu batal kalau sudah wudhu itu, karena mereka sebenarnya bukan muhrim, bukan mempunyai kerabat dekat, tapi mereka itu suami istri gitu, jadi tetap batal wudhunya. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan, kubul, dan dubur dengan telapak tangan. Adalah cara menyucikan diri dari hadas, yakni mandi. Ada mandi wajib dan juga ada mandi sunnah gitu ya. Mandi wajib itu sering disebut dengan mandi besar atau mandi junub atau mandi janabat, dengan mengalirkan air yang suci ke seluruh badan disertai dengan niat menghilangkan hadas besar. Nah, itu kan ada beberapa syarat yang akan saya sebutkan selanjutnya. Kemudian selain syarat-syarat yang disebutkan ada kita ada namanya mandi sunnah. Nah, mandi sunnah ini dianjurkan untuk dilakukan pada 17 waktu tertentu seperti yang dikatakan di kitab Fathul Qorib. Yang pertama, mandi pada hari Jumat bagi orang yang akan melakukan sholat Jumat gitu. Yang kedua, mandi untuk melakukan sholat Id, sholat hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang ketiga, mandi saat akan melakukan sholat gerhana bulan. Yang keempat, mandi saat akan melakukan sholat gerhana matahari. Yang kelima, mandi saat akan melakukan sholat untuk meminta hujan atau istisqa. Yang keenam, mandi setelah sadar dari gilak. Dan ketujuh, mandi setelah sadar dari ayan, karena ayan itu hilang akal gitu, sebentar, kemudian saat dia sudah sadar dia harus mandi. Dan yang kedelapan,
mandi saat melaksanakan haji dan umroh. Nah, itu ada beberapa waktu ya, seperti saat hendak berihram, memasuki kota Makkah, wukuf di Arafah, mabit Musdalifah, dan 3 kali mandi pada hari-hari tasyrik gitu. Terus sebelum syai, saat masuk Madinah, dan tawaf wada atau tawaf yang terakhir. Yang ke-9, mandi sehabis memandikan jenazah. Yang ke-10, mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Ini dijelaskan dalam kitab insyaallah Bulughul Maram kalau tidak salah. Nah, itu ibaratkan dia itu masih mempunyai najis hadas gitu ya. Nah, itu dia harus mandi untuk istilahnya menyucikan diri gitu. Saat dia masuk Islam, dia harus suci seperti itu. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa ada syarat-syarat atau ketentuan atau sebab yang mewajibkan mandi wajib, seperti 1, bersetubuh antara perempuan dan laki-laki, baik sampai keluar air mani atau sperma maupun tidak. Yang kedua, keluar air mani atau sperma baik dikarenakan bermimpi basah atau sebab lain, dengan disengaja atau tidak, dan dengan perbuatan sendiri atau tidak. Yang ketiga, meninggal dunia atau mati, yakni bagi orang Islam kecuali jika dia mati syahid. Jadi kalau mati syahid itu tidak usah dimandikan gitu. Yang keempat, keluar darah haid atau menstruasi. Yang kelima, keluar darah nifas, yakni darah yang sehabis melahirkan. Biasanya itu nifas itu sekitar 40 sampai 60 hari. Jadi setelah nifas itu diwajibkan untuk mandi besar seperti itu. Ya, ialah rukun mandi wajib. Yang pertama adalah niat, yakni menyengaja menghilangkan hadas besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah menghilangkan najis kalau ada di badan. Yang ketiga, meratakan air sampai ke seluruh badan. Selanjutnya ialah sunnah mandi wajib. Yang pertama, membaca basmalah pada permulaan mandi. Kedua, membasuh kedua tangan sebelum mandi. Yang ketiga, berwudu sebelum mandi. Yang keempat, menggosok seluruh badan dengan tangan. Yang kelima, mendahulukan badan yang kanan dari yang kiri. Selanjutnya adalah tata cara melakukan mandi wajib. Yang pertama, mencuci kedua tangan, kemudian mencuci kemaluan dan dubur, selanjutnya membaca basmalah pada permulaan mandi, kemudian berwudu terlebih dahulu sebelum mandi. Yang ketiga, niat bersamaan dengan mengalirkannya air ke badan. Itu dimulai dari kepala gitu, dialirkan air. Yang keempat, meratakan air ke seluruh badan secara rata sambil menggosok-gosok bagian badan dengan menundukkan bagian kanan dari yang kiri. Jadi pastikan bahwa semua badan itu terkena air, tersucikan gitu. Kalau perlu sambil digosok biar pasti gitu. Cara menghilangkan hadas yang terakhir ialah dengan tayamum. Jadi selain dengan wudhu dan mandi wajib, untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar juga bisa dilakukan dengan cara tayamum jika kondisinya tidak memungkinkan untuk wudhu dan mandi. Nah, tayamum ini dari segi bahasa ialah al-qasdu, yang berarti menyengaja atau bermaksud. Sedangkan secara istilah hukum Islam, tayamum itu mempunyai arti menyapukan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku-siku dengan beberapa syarat tertentu sebagai pengganti wudhu dan atau mandi wajib. Ini adalah hal-hal yang membolehkan tayamum. Jadi kita ini nggak boleh serta-merta langsung tayamum gitu ya. Kalau misalkan mau sholat langsung tayamum gitu nggak boleh. Tapi ada beberapa hal yang menjadi syarat atau ketentuan diperbolehkannya tayamum. Yang pertama, sudah diupayakan mencari air tetapi tidak ditemukan karena sebab tertentu. Yang kedua, terkena penyakit yang membuatnya tidak boleh terkena air
Sebab bila luka itu atau penyakit itu terkena air, maka ditakutkan semakin parah penyakitnya atau terhambat kesembuhannya. Yang ketiga, ada air, tapi suhu atau cuacanya itu lagi musim dingin. Sedangkan kalau kita menggunakan air, maka mudarat atau bahayanya itu semakin banyak. Oleh karena itu, dibolehkannya tayamum. Karena pada umumnya musim dingin itu sangat lama. Jadi kalau menggunakan air, maka merasa dingin terus-menerus dan itu bahaya. Yang keempat, ada air, tapi untuk menjangkau tempat itu terhalang oleh bahaya yang mengancam jiwa atau harta. Misalkan harus melewati tebing, jurang gitu, atau misalkan pergi ke suatu tempat tapi dikhawatirkan harta yang ditinggal itu dicuri orang lain, atau misalkan ada perompak, atau misalkan ia menjadi seorang budak. Nah, untuk mendapatkan air itu sulit, maka dia boleh bertayamum. Atau misalkan ada sumur nih, tapi tidak ada timbanya dan harus ke bawah untuk mendapatkan air. Nah, itu kita boleh bertayamum. Yang kelima, ada air tapi jumlahnya tidak mencukupi untuk wudhu atau mandi, dan air itu hanya cukup untuk minum. Itu kita boleh melakukan tayamum. Yang terakhir, ada air tapi tempatnya terlalu jauh, dan apabila kita pergi ke tempat itu akan kehabisan waktu untuk sholat. Akan sangat jauh tempatnya gitu, kan butuh waktu ya untuk perjalanannya. Nah, itu kita boleh tayamum aja, terus langsung sholat gitu. Selanjutnya ialah rukun tayamum. Yang pertama, niat dalam hati dengan membaca nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardulillahi ta'ala, yang artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah. Yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan. Serta yang keempat, berurutan. Next adalah sunnah tayamum. Yang pertama, membaca basmalah sebagaimana disunahkan ketika berwudu. Kedua, meniup tanah atau debu di kedua telapak tangan. Jadi agar debunya itu tidak terlalu tebal gitu ya saat diusapkan ke wajah atau kedua tangan itu, alangkah baiknya tanah atau debunya itu ditiup atau dihentakkan gitu antara tangan sama tangan itu, kedua telapak tangan itu dihentakkan atau ditepuk gitu ya. Jadi tanah atau debu untuk mensucikan itu tidak terlalu banyak gitu. Yang ketiga, membaca doa setelah tayamum sebagaimana dilakukan seperti doa setelah wudhu, sama gitu doanya. Dan yang keempat, mendahulukan bagian yang kanan dari yang kiri. Yang kelima, menggosok sela-sela jari setelah menyapu tangan. Yang selanjutnya ini hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, semua hal yang membatalkan wudhu juga dapat membatalkan tayamum. Yang kedua, mendapatkan air bagi orang yang bertayamum karena tidak ada air. Jadi kalau misalkan setelah tayamum itu mereka memperoleh air, nah itu otomatis tayamumnya batal, jadi dia harus berwudu atau mandi gitu. Yang ketiga, dapat menggunakan air bagi orang yang bertayamum karena berhalangan menggunakan air. Jadi setelah dia sudah nggak ada halangannya untuk menggunakan air, jadi dia harus wudu gitu, nggak boleh tayamum. Selanjutnya nih, ada hal-hal penting terkait dengan tayamum. Yang pertama, orang yang bertayamum dan telah melaksanakan sholat, lalu mendapatkan air dan waktu sholat belum habis, maka ia boleh mengulang sholatnya dengan berwudu, atau diperbolehkan juga tidak mengulang sholatnya. Itu pernah ada hadis Nabi yang meriwayatkan pernyataan tersebut gitu, saat ada sahabat yang bertayamum lalu sholat, kemudian setelah itu menemukan air. Nah, ada sahabat yang bilang seperti itu, dan Rasulullah saat mendengarkan itu hanya tersenyum dan tidak mengomentari seperti itu. Jadi artinya dibolehkan kalau misalkan orang sudah bertayamum terus sholat tapi nggak sholat lagi setelah mendapatkan air, itu dibolehkan tidak mengulang sholat. Yang kedua, orang yang bertayamum dan mendapat air sebelum ia melaksanakan sholat, maka ia harus berwudu lalu melaksanakan sholat. Ini yang dilakukan sebelum sholat ya. Yang pertama tadi kan setelah sholat. Nah, ini sebelum sholat. Kalau sebelum sholat itu sudah menemukan air, maka harus berwudu. Yang ketiga,
orang yang bertayamum karena junub lalu mendapatkan air, maka dia wajib mandi jika akan melaksanakan sholat. Sebab tayamum itu tidak dapat menghilangkan hadas yang dibolehkan karena darurat. Yang keempat, tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Jadi apabila terdapat najis harus disucikan terlebih dahulu, baru boleh tayamum. Yang keenam, dilakukan saat sudah masuki waktu sholat. Yang selanjutnya, dibolehkannya bertayamum dengan menggunakan tanah yang suci dari najis. Semua yang sejenis dengan tanah seperti batu, pasir, atau kerikil itu diperbolehkan, sebab dalam Al-Quran telah disebutkan dengan istilah su'idan thayyibah yang artinya disepakati para ulama sebagai apapun yang menjadi permukaan bumi, baik tanah atau sejenisnya, itu boleh dijadikan alat untuk tayamum, dihukumi seperti tanah atau pasir gitu, atau debu. Yang selanjutnya adalah tayamum hanya bisa dipergunakan untuk satu kali sholat wajib, jadi nggak boleh digunakan untuk sholat wajib lainnya. Misalkan tayamumnya untuk sholat duhur gitu. Nah, untuk sholat asar itu dia harus mengulang tayamumnya lagi kalau masih belum ada air. Kalau sudah ada air ya harus wudhu. Nah, nggak boleh misalkan habis sholat duhur terus dibiarkan gitu tayamumnya, terus habis itu langsung sholat asar, itu nggak boleh. Hanya untuk satu kali sholat wajib. Dan tayamum ini boleh digunakan untuk sholat sunnah gitu, sholat jenazah, atau membaca Al-Quran. Itu terpenting ialah cara mempraktikkan tayamum itu kayak gimana sih. Yang pertama, membaca basmalah terlebih dahulu yang disusul dengan niat bertayamum. Yang kedua, meletakkan kedua telapak tangan di tanah atau debu dengan agak ditekan agar debunya itu menempel di telapak tangan kita. Kemudian mengangkat kedua telapak tangan, setelah itu meniup debu atau menepuk-nepukkan gitu yang ada di telapak tangan agar debu atau tanahnya itu menjadi tipis. Yang kelima, menyapukan debu ke muka dengan rata bersamaan dengan niat dalam hati. Kemudian membersihkan debu yang tersisa di tangan setelah diusapkan ke muka. Selanjutnya, meletakkan kedua telapak tangan lagi yang kedua kalinya itu ke debu, lalu akan ditekan, setelah itu ditiup lagi. Yang selanjutnya, menyapukan telapak tangan yang sudah berdebu itu ke tangan. Caranya, telapak tangan kiri yang ditempelkan ke punggung jari tangan kanan, lalu ditarik pelan-pelan ke arah siku sampai di siku telapak kanan. Kiri itu diputar sehingga posisinya menempel pada bagian dalam tangan kanan, lalu ditarik pelan-pelan ke arah ibu jari tangan kanan sehingga berakhir ibu jari tangan kiri di atas ibu jari tangan kanan. Dan hal itu dilakukan berulang untuk mengusap tangan kiri. Nah, setelah tangan kanan dan tangan kiri sudah diusap sama tanah atau debu itu, disunahkan untuk membaca doa seperti doa setelah berwudu. Nah, jadi di sini sekarang saya mau menjelaskan tentang hikmah dari bersuci. Nah, bersuci sendiri itu kan artinya membersihkan diri kan dari hadas sama najis. Nah, bersuci sendiri berarti kan karena dia itu membersihkan, dan dia kan ada macam-macam ya, ada yang berbentuk mandi, ada yang berbentuk berwudu, sama ada yang berbentuk tayamum. Nah, karena dari artinya sendiri membersihkan badan, maka jelasnya itu membuat badan kita bersih. Nah, kalau bisa dipecahkan, maka hikmah atau manfaat dari bersuci ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu hikmah dari segi jasmani dan dari segi rohaninya. Nah, dari segi jasmaninya, bersuci ini itu
punya banyak manfaat. Nah, di antaranya yaitu menghindari terjadinya kanker kulit, terus mengurangi bau mulut, menghindarkan organ pernapasan dari pilek, sinusitis, dan penyakit pernapasan lainnya, terus memelihara agar hidung tetap bersih, mengurangi resiko munculnya jerawat pada wajah, dan memperlancar aliran darah dan menormalkan suhu tubuh. Nah, ini kan lebih sering kita temui dalam kegiatan bersuci yang berwudu. Nah, kalau untuk menghindari terjadi kanker kulit, nah ini kan karena tubuh kita, kulit kita itu sering dibersihkan dengan wudu. Jadi, kotoran-kotoran yang ada pada kulit itu bisa terangkat. Nah, itu bisa menjadikan kulit kita ini lebih mengurangi resiko dari terjadinya kanker kulit. Nah, yang kemudian mengurangi bau mulut. Nah, ini tuh ditemui pada kegiatan berwudu yang berupa berkumur-kumur itu. Nah, yang menghindarkan organ pernapasan itu pasti sudah tahu semua kalau ini itu berarti yang istinsyak atau memasukkan air dalam hidung itu. Sama kayak nomor 4 juga kan, nomor 3 sama nomor 4 ini. Nah, terus mengurangi resiko muncul jerawat pada wajah. Nah, wajah kita ini kan pasti selalu kotor gitu kan. Nah, biar tidak terjadi dan selalu berminyak juga. Nah, agar tidak gampang tumbuh jerawat, maka wudhu ini sangat disarankan karena dia ini membersihkan wajah kita. Jadi dia bisa mengurangi resiko tumbuhnya jerawat yang ada pada wajah kita gitu. Karena minyak-minyak juga terangkat gitu kan. Nah, terus mau melancar aliran darah. Ini kan kulit kita kan panas gitu. Kalau terkena cuaca panas, kan jadinya panas terus kan. Nah, karena terkena air wudhu, maka kulit kita ini menjadi dingin. Jadinya aliran darah pun bisa lancar, kemudian suhu tubuh pun bisa menjadi normal seperti biasanya. Nah, dari segi rohaninya, ini kalau dari berwudu itu bisa menghindari dari sifat marah. Nah, dari seperti yang udah dicontohkan atau udah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya yang memiliki arti dari artinya berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya marah itu daripada setan dan setan itu dijadikan daripada api dan sesungguhnya api itu terpadam dengan air. Maka jika seseorang di antara kamu dan dalam keadaan marah, maka bersegeralah mengambil wudhu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, di sini kan disebutkan kalau marah itu kan selalu diibaratkan dengan berapi-api kan. Di dada itu rasanya kayak panas gitu. Nah, karena wudhu nanti kita itu hatinya jadi tenang, jadi adem, jadi nanti bisa mengurangi rasa marah-marah yang ada pada diri kita. Nah, selain untuk mengurangi rasa marah, berwudhu ini juga bisa menghilangkan ngantuk dan menambah semangat yang ada pada diri kita seperti hadis yang udah diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ini Rasulullah di hadis ini tuh bersabda bahwa setan itu akan mengikat tengkuk salah satu seorang di antara kalian yang sedang tidur dengan 3 ikatan sehingga engkau tidur semalaman. Apabila salah satu orang di antara kalian bangun kemudian menyebut nama Allah, maka lepaslah ikatan pertama. Lalu apabila ia berwudu, maka lepaslah ikatan kedua. Dan apabila ia sholat, maka lepaslah ikatan ketiga. Sehingga ia akan bersemangat dan berhati jernih. Kalau tidak, maka hatinya akan kusut dan malas. Nah, di sini kan ada kegiatan bersucinya yaitu berwudu kan. Jadi setelah bangun, membaca doa tidur, kemudian berwudu kan. Nah, pas berwudu ini, itu pastikan rasa ngantuk itu hilang. Jadi pasti ada rasa semangat gitu untuk memulai hari. Nah, wudu selain menambah rasa semangat itu setelah bangun itu juga bisa menjernihkan hati. Jadi hati itu benar-benar bersih secara jiwa dan badan gitu ya. Jadi secara jiwa dan badan, secara jasmani dan rohaninya itu kita bangun itu udah bersih, udah fresh dan siap untuk memulai hari. Begitu, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah menyelesaikan pembelajaran kita tentang materi fikih bab toharoh atau bab bersuci. Diharapkan adik-adik bisa mengerti dan memahami materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila ada pertanyaan atau kurang pahaman tentang bab yang tadi dijelaskan, bisa langsung bertanya
Pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Baik, semoga ilmu yang kita dapat hari ini merupakan ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan juga orang di sekitar kita. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.